keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang bilang dan bertanya, Bu, kenapa sih saya nanam bonggolan 1 ruas, 2 ruas, terus dia udah saya tanam ini dari bulan 12 contohnya ya, udah 7 bulan saya tanam, tapi kok daunnya stagnan ya, cuman 2-3 daun, terus nggak mau nunggu-nunggu, padahal saya udah kasih yang terbaik untuk tanaman bonggolan saya. Bagaimana cara perlakuannya dan bagaimana kita memperlakukan dia, ditonton videonya, let's go! Jadi di depan saya ini adalah gerombolan sebagian dari goliat merah yang ada di Rumah Fermetan ya. Ini saya perbanyak propagasi dari 1 pohon ya guys. Jadi dari 1 pohon saya propagasi udah banyak yang saya let go kan, yang saya lepas ke customer ya. Juga banyak juga yang saya lepas, saya kasihkan hadiah ke customer VVIP-nya keluarga Fermetan ya. Dan ini kemarin kalian ingat waktu pas nge-live atau saya potong ya di YouTube juga ya. Kalau nggak nanti saya cantumkan videonya di link di bawah ya. Itu saya motong goliat merah 1 ruas 2 ruas gitu. Lalu itu sudah lama ya, dari bulan 12 dan ini sekarang bulan 7 ya, bulan 7, jadi kurang lebih 7 bulan. Tapi kok ada beberapa tanaman yang memang pertumbuhannya itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Seperti yang kita harapkan stagnan, atau kita bisa bilang stagnan atau dorman ya. Itu kenapa sih bisa terjadi seperti itu ya? Jadi memang seperti ini ya. Ini kan Golmer yang ditanam dari bulan 12 ya, tanggal 16. Ini dianya udah 3 daun plus. Ini dia udah mau 2 daun plus ya. Ini kemarin sudah saya kerjakan ini, jadi nggak saya bongkar lagi nanti. Dan yang ini ya 2 daun plus ya guys. Lalu ini juga ada yang cuman 1 daun pucuk ya. Jadi ini goliat merah dari bulan 3 ya. Ini saya potong pucuk, si induknya saya potong pucuk tanggal 18 bulan 3. Dan ini pucuknya ya, ini pucuknya nggak ada, ini saya panen tanpa akar, saya potong tanpa akar seperti ini kondisinya ya. Yang ini hasil panenan dari bonggolan ini guys ya. Ini cepet banget pertumbuhannya. Dan ini juga, ini yang habis baru aja potong pucuk juga tanggal 18 bulan 3. Kenapa sih pertumbuhannya bisa lambat guys? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pertumbuhannya tanaman itu bisa beda-beda tergantung dari besar batangnya ya, batangnya. Kalau batang yang kita tanam itu batangnya masih muda, masih putih ya kita bilang ya. Nanti semoga kita bisa lihat contohnya ya. Itu akan semakin lambat juga pertumbuhannya. Karena apa? Bisa dibilang batangnya belum mateng ya, belum mateng atau belum cukup untuk melahirkan sebenarnya. Jadi kita paksa dia untuk dia melahirkan anakan atau tunasan. Akhirnya ya dia muncul tunasan tapi lambat, ataupun kalau dia muncul tunasan seperti ini. Tuh, daunnya kecil-kecil ya, daunnya kecil. Lalu kayak mana ya, mau tumbuh juga lambat banget gitu ya kan. Lalu ini juga nih ya, ini 1 daun pancing, ini udah 1 daun plus ya. Nanti ini caranya perlakuannya gimana, kan kita mau dianya tumbuhnya sehat seperti ini ya. Ini anakan samping ya, ini dari bonggolan juga, yang ini juga dari bonggolan. Nah caranya gimana, ditonton videonya ya. Kita ambil dulu baskomnya ya. Oke, jadi caranya adalah guys, ini harus kita bongkar ya. Yang ini kemarin sudah saya bongkar di live di YouTube, di live di IG ya. Ini sudah saya bongkar dan saya ganti dia ya. Jadi caranya bagaimana ya, dan kenapa ini harus dilakukan? Jadi gini guys, tadi kan saya sudah bahas bahwa batangnya itu dia masih kecil ya. Ini logika saya, bukan berdasarkan dari keilmuan botani ya. Jadi ini berdasarkan pemikiran saya ya, pemikiran saya. Karena batangnya itu sendiri dia masih muda ya kan. Jadi dia penyerapannya itu
kurang baik ya. Jadi kurang baik. Dia nyerapnya banyak, mau dia makanin tuh makanannya banyak, tapi digestifnya atau saya pikir saluran cernanya dia itu belum cukup baik. Akhirnya dia banyak nyerap tapi tidak tertransfer ke daunnya atau pucuknya itu dengan baik. Apalagi batangnya masih muda, masih kecil. Caranya ya, kenapa ini terjadi seperti itu? Dan terus ini bagaimana solusinya sih Bu? Caranya gimana sih kalau misalnya saya punya bonggolan terus bonggolannya tidak tumbuh dengan baik ya? Jadi solusinya adalah kalian bongkar ya guys. Ini kita bongkar ya. Ini kita bongkar. Tuh, coba lihat nih. Ini batangnya masih muda banget guys. Ini batangnya masih muda tapi nggak lonyot batangnya. Ini muncul akar tuh satu nih. Satu muncul akar. Dan coba lihat ya guys, ini karena memang dia itu masih muda banget ya, masih muda banget. Jadi dia muncul di sini guys. Tuh coba lihat ya. Ini ya posisinya seperti ini. Lalu seperti apa ini? Kita cemplungin pung gitu aja ya. Lalu ini medianya gimana nih? Medianya ini jangan dibuang ya. Ini jangan dibuang. Ini medianya bisa kita pakai lagi ke tanaman lain. Oke, ya ini saya buang aja nih sini ya. Jadi kenapa dia seperti itu? Bisa jadi dia memang sudah apa ya? Udah nggak bisa lagi dia cerna. Akhirnya apa? Medianya kita harus ganti guys. Jadi kapan sih Bu tanamannya itu diganti medianya kalau pakai fermentan kayak gini tapi jangan dibuang ya? Kapan sih kalau misalnya tanamannya memang dorman ya, tanamannya dorman dari bonggolan ya, dari bonggolan ataupun anakan samping dari tunggul tuanya, itu bisa kita lakukan sama tanaman ago kita di rumah ya. Ini tinggal kita tarik aja nih. Wah, ini juga nih guys ya. Tuh. Ini kita satukan aja, nanti kita bisa kasih ke tanaman lain ya guys. Nih. Potnya saya pakai lagi nggak apa-apa. Coba lihat ya. Ini batangnya muda banget, ini batangnya muda ya, bukan dari batang tua. Ini saya potongin kemarin guys. Kalian kalau belum lihat videonya bisa kalian lihat. Dan itu saya tuh nanam itu minim ya, maksudnya akarnya nggak ada. Saya gundulin ini akarnya tuh ya, dan ini dari bonggolan kayak gini. Makanya saya bilang untuk numbuhin itu ya udah nggak usah perlu akar, nggak masalah. Coba lihat cantiknya dia seperti ini ya. Tuh cantik banget ya. Ini kita cemplungin juga ya, kita cemplungin ini, kita cemplungin dua ini. Yang lainnya bagus pertumbuhannya. Yang ini masih potong pucuk kemarin, yang ini dari bonggolan juga. Coba lihat ini udah cantik. Aduh basah. Ini udah cantik ya. Bahkan ini mungkin sebentar lagi bisa saya potong ya. Sebentar lagi bisa saya potong nih. Nih ya, seperti ini. Nah, yang ini kemarin sudah saya kerjain di live IG. Lalu yang termasuk juga yang dari tunggul-tunggulan tua kayak gini. Ini kan bonggol dipotong tanggal 10 Maret 2023, Goliath merah. Dan dia ini baru satu daun. Dan ini dari si bonggolan tuanya. Ini jadi istilahnya gini. Ini memang dari bulan Maret dipotongnya, tapi ini sudah lama tanamannya guys. Tuh. Ya. Ini jadi udah lebih dari 6 bulan ya memang ya. Ini udah lebih dari 6 bulan. Nih. Nanti ini kita satukan aja. Nah, tuh. Nih ya. Kalau dari bonggolan gimana? Kayak gini nih. Tuh, batangnya kan panjang nih. Dan ini baru muncul satu tunasannya seperti ini. Saya cemplungin dulu aja deh ke Verliquid. Ini karena pakai fermentan, jadi saya cemplunginnya ke Verliquid aja. Kalau saya cuci bersih pakai air nih. Tuh ya, posisinya seperti ini bonggolannya nih. Nanti kita lihat aja kalian ya. Ini kita pahit. Ini juga ya. Jadi itu dari sebelumnya udah tanamannya udah saya tanam kurang lebih 2 bulan, baru saya potong pucuknya. Udah tuh 2 bulan guys, baru saya potong. Ini juga sama 18 bulan 3 saya potong pucuk. Tuh, batangnya panjang banget kan guys. Batangnya panjang banget. Ini udah lama ini medianya. Tapi ini medianya masih bisa dipakai. Ya, ini medianya masih bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya tanaman-tanaman yang lain, ini bisa dipakai ya guys. Sayang. Nah, ini coba lihat guys, ini batangnya panjang banget nih malah. Wow. Nah, ini ya, ini wow. Ternyata ada bonusnya banyak di dalam. Tuh ya.
Ini akarnya masih bagus-bagus nih akarnya, karena memang dia tumbuhnya baik. Tuh, coba lihat ini tumbuh satu ruas di sini nih. Nih, satu ruas. Di tiap ruas muncul mata tunas. Di sini satu, di sini satu, ya. Nanti gimana nih? Oh, di sini juga sudah ada muncul. Oh, di sini juga udah ada. Nah, ini nanti kita perlakukan satu-satu ya, guys. Caranya gimana? Ini kita beresin dulu ya. Oke, ya guys ya, ini tadi ada 1, 2, 3, 4. Ini kurang lebih saya rendam di Verliquid selama 1 jam ya guys. Coba lihat ini ya, ini kecil ini ya guys ya. Ini akarnya sak biji ya, sebiji ini ya. Ini kayaknya dulu pernah dipanen deh. Ini juga, oh iya, ini anakan sampingnya satu udah dipanen. Baru ini bonggolan ini. Coba ini guys, namanya kehidupan itu ya kita usahakan ya. Lalu ini kayak gimana kalau ini cuma 2 ruas kayak gini guys? Ini yang kalau cuma 2 ruas kayak gini, terus dia lambat kayak gini nih, nggak usah kita apa-apain, kecuali kita misalnya mau tambahin ini kapur sirihnya ya. Karena kita udah bongkar, yang ada luka-lukanya ya, atas bawahnya itu kita tutupin sama kapur sirih seperti ini boleh ya. Seperti ini boleh. Jadi ini ada beberapa kondisi yang bisa kalian jadikan contoh ya. Kalau misalnya bonggolnya ternyata posisinya seperti ini, nah berarti saya ngikutinnya yang seperti ini. Oh, caranya yang seperti ini, saya ikutinnya seperti ini. Gitu. Ini kan kebetulan ada 4 bonggolan yang bisa kita jadikan contoh ya guys. Ada juga yang dari tunggulan yang batangnya panjang. Nah, lalu ini kita kasihkan sama fermentan yang masih fresh ya, masih fresh. Karena nutrisinya dia tadi sebelumnya udah dihabisin tuh sama si bonggolnya, karena memang bonggolnya kan bonggol muda banget ya, bonggol muda banget. Jadi susah banget dia ya, mau lahiran tuh susah banget, makanya butuh makanan yang lebih banyak gitu. Ini kita kasihkan sama fermentan baby. Nah seperti ini tuh ya. Nah kita reporting dia di media yang baru dengan nutrisi yang baru. Kalian kalau kemarin ikutin IG-nya Fermentan ya, pasti kalian lihat videonya waktu saya reporting si cantik ini. Coba lihat ini, dia saat di reporting udah muncul 1 daun barunya lagi. Kemarin kan stagnan di 2 daun, saat kita reporting dia langsung muncul 1 daunnya ya. Dan ini rutin diberikan Verliquid seminggu sekali. Nah untuk yang bonggolan kayak gini kadang-kadang bisa saya kasih tiap 3 hari sekali, ataupun setiap kali saya saat reporting. Misalnya kayak gini saya reporting Verliquid yang ada di tempat wadah ini lebih, saya tuh akan cari bonggolan, akan saya siramin tuh bonggolannya dengan Verliquid ya. Mau 3 hari sekali juga nggak masalah. Nah ini untuk tanaman yang pertama, contoh pertama ya, yang tanamnya cili 2 ruas, terus dia masih belum memadai ya, dan dia stagnan. Ini dari bulan 7 segini-segini aja, tapi bonggolnya nggak rusak ya, bonggolnya nggak lonyot ya, bonggolnya nggak lonyot. Karena apa? Memang dia susah untuk mendapatkan makanan, karena batangnya masih muda, kecil, 2 ruas lagi ya guys ya. Jadi kalian bisa tinggal reporting seperti ini. Oke, ini yang case pertama. Lalu case kedua ya, case kedua yang seperti ini. Ya, case 2 seperti ini. Bisa kalian lihat ya guys. Ini udah 3 daun plus. Bisa kalian lihat, 3 daun plus. Ini udah ada akarnya 1, 2, 3, 4. Di sini udah ada anakan 1 ya, anakan 1. Lalu ini akarnya yang di sini ada. Ini ada udah mata tunas. Di sini pun ini mata tunasnya muncul dari potongan saya nih guys. Jadi kemarin saya potongnya begini, mereng, serong. Nah, saya lihat mata tunasnya munculnya akan di sini. Jadi saya motong serong gini, dan benar dari sini muncul mata tunas nih, ya. Dari sini muncul tunas baru. Ini batangnya masih muda banget, ya. Ini batangnya masih muda. Ini bisa kalian lihat nih, ya, muda banget batangnya, ya. Untuk kasus yang seperti ini diapain, ya? Ini seperti ini diapain? Kalau kondisinya seperti ini, guys, ini mendingan sekalian kalian potong. Ya, ini kalian potongnya di mana? Karena ini di sini ada mata tunas, kalian bisa potongnya di sini. Bisa ditonton lebih dekat ya. Oke, ya guys ya, ini coba kalian lihat. Ini kemarin saya motongnya serong gini. Prediksi saya memang di sini akan muncul, untungnya keluar dia dari sini. Ini tunasannya ya. Ini tunasan daunnya ya. Lalu yang ini ada mata tunas di sini. Udah terlihat ya guys ya. Tuh.
Ini ada mata tunas di sini. Ada mata tunas di sini, lalu di sini. Dan ini udah ada akarnya. Kita potongnya di mana? Potongnya di sini. Ini ya. Ini mata tunasnya di sini. Kita potongnya di mana? Di sini. Ini ya. Kita ambil akarnya. Akarnya yang ini kita ambil aja. Karena ini akar baru, guys. Ini kita potong aja. Nyerong ke atas gini. Sap. Tuh. Ya. Jadi mata tunasnya ini tidak terkena, ya. Ini masih bisa kita harapkan muncul. Nah, ini kita celupkan, ini seperti ini. Lalu tinggal diapain? Ini kan masih bawa bonggol istilahnya ya. Ini masih bawa bonggol. Saya nggak pisah bonggolnya dulu. Biarin aja dulu dia. Nanti kita bisa pisah dia kalau misalnya memang daunnya sudah agak gedean ya. Agak gedean. Nih, ini kita tutup pakai kapur sirih. Nah, nanti kita tanam seperti biasa. Lalu yang ini ya, bisa muncul ini tunasnya, bisa. Ini bisa banget muncul tunasnya, Bu. Ini akarnya nggak dibuang, nggak usah, karena ini udah akar dari dia sendiri, akar barunya dia. Ini nggak usah. Ini kita tinggal tutup aja lukanya seperti ini ya. Kita berharap, berdoa ya, mudahan ini tunasnya muncul. Ini namanya usaha ya guys, usaha. Tapi saya seneng banget kayak gini. Nanti saya potong 10, jadinya Goliath merah ini kemarin 7 atau 8 gitu ya. Jadi yang lonyot itu cuma 2-3 bonggol aja. Itu pun yang kecil-kecil. Bayangin aja yang sekecil itu tadi aja, yang 2 ruas masih hidup ya guys. Yang memang cuma 1 ruas itu biasanya perjuangan ya. Tuh kayak gini ya. Ini masih bisa muncul. Nah, ini tinggal kita tanam aja nanti. Lalu perlakuannya yang ini gimana nih? Yang ini gimana? Yang ini posisinya udah lama banget, udah tua banget ya. Jadi ini anakan samping ya, anakan samping. Baru saya riset, saya potong. Lalu ini akarnya dari akar lamanya ya. Ini akar lamanya dia, makanya warnanya seperti ini. Akar lamanya ini dipotong aja ya. Mau dipotong nggak apa-apa ya. Yang jelek-jelek kayak gini buang aja ya. Ini daripada bawa penyakit ya guys. Ini dipotong aja ya, potong aja. Nah, nih ya, ini saya buang aja nanti. Lalu ini dia bagaimana? Ini ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, bisa 5 ya, 5 ruas. Dan ini guys, ini udah muncul mata tunasnya di sini satu ya, di sini 1, ini di sini 1. Seharusnya ini diletaknya di sini, satunya tunasnya tapi belum muncul ya. Yang di sini, oh ini udah ada mata tunasnya juga nih. Yang di sini tunasnya malah muncul, hamil nih, tedung ya. Jadi caranya ini kayak mana nih ya? Ini caranya seperti apa? Ini kalian bisa ada 2 opsi. Kalian mau potong boleh ya. Mau potong artinya apa? Kalau kita potong kita bikin buat dia itu di keranjang yang berbeda. Nah kayak gini nih ya. Ini saya potong di sini. Tuh, ini udah ada red spotnya nih guys. Ini kan batang tua nih. Apalagi anakan samping memang harus di reset. Kelihatan ya? Ini ada ini red spotnya nih sudah ya. Tapi bunga red spot masih bisa ya Bu yang muncul tunas? Masih bisa dong, masih bisa ya. Lalu yang ini kita tanam nanti terpisah. Kenapa dipotong Bu yang ini terpisah? Karena ini ada mata tunasnya seperti ini ya. Ini ada mata tunasnya seperti ini. Ini juga tinggal kita tutup lukanya ya. Ini kita bagi 2. Jadi kita bikin telurnya di keranjang yang berbeda. Karena berhubung aglonemanya aglomahal ya. Kalau bisa kita perbanyak, kita perbanyak. Tuh. Walaupun kalau misalnya tanaman dari bonggolan itu daunnya pasti kecil-kecil dulu ya, sabar. Ya ini bawahnya gini. Lalu ini gimana? Ini juga sama, tinggal kita tutup aja. Nanti kita tanam semua ini. Kita tanam mereka di pot yang berbeda ya. Jadi kita bikin telurnya di keranjangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada telurnya yang busuk, nggak busuk semua. Oke? Nih, jadi banyak kan? Nah, lalu yang ini. Waduh, ini jadi apa lagi ya guys ya?
Wah, ini lama-lama jadi gerbongnya Goliat aja di sini ya, kita peliharain dia ya. Ini ya posisinya seperti ini. Ini daunnya mengecil guys, ini besar dia terus ini mengecil. Ya ini mengecil, kemungkinan penyakitnya pun sudah ada. Ini batangnya panjang banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ruas guys. Wah, wow banget ini ya. Nah ini caranya gimana? Ini bisa kita pisah guys. Ini caranya gimana? Ini jangan dipisah tersendiri. Ini kita pisahnya gini. Bu, akarnya nggak dibuang. Ini nggak, akarnya nggak saya buang. Yang ini akarnya hijau aja ya, bukan akar tua, akar lama. Yang akar tuanya yang ini. Nih, kok ini dibuang. Tuh. Yang ini bukan akar lama ini karena nggak kita cuci aja ya guys. Ini di sini kita potongnya. Nih. Sini ya. Ini kita potong dia, kita bawakan akarnya nih. Tuh kan, bener kan saya bilang ada red spotnya kan. Kenapa daunnya mengecil ya? Tuh nih, kelihatan ya. Oke, ini ya guys ya, kelihatan. Ini, lalu yang ini kita apain? Yang ini sama juga, ini dipotong juga ya guys. Ini potong. Ya baru kita lihat ini mata tunasnya nih. Mata tunasnya gimana nih? Ya, mata tunasnya gimana? Wah, ini kita dapat menang banyak nih guys. Ini udah ada mata tunasnya di sebelah sini. Berarti kita potong 2 ruas aja ya. Kita potong di atasnya. Seperti ini. Nih ya, ini udah ada mata tunasnya nih guys. Lalu yang di bawah ini mau gimana lagi? Mau dipotong lagi boleh ya, mau dipotong lagi boleh. Ini kita potong di sini aja nih. Oh, nih ya udah mulai muncul bercak-bercaknya ya. Bercak-bercak merahnya itu udah muncul. Nggak apa-apa ya. Ini namanya usaha ya kan guys, usaha namanya. Lalu ini yang tadi kita potong-potong ya. Mudahan gambarnya jelas ya. Ini kita kasihkan kapur sirih. Tuh. Sini juga ya. Oh, itu ada red spotnya, nggak apa-apa. Kita lihat aja nanti dia ya. Kalau misalnya memang nanti dia daunnya malah lonyot, berarti kan penyakitnya udah mulai kemana-mana, kankernya. Nah nanti baru kita potong lagi. Mudahan enggak ya. Feeling saya sih enggak sih, ini feeling saya ya. Lalu ini ditutup semuanya. Oke, sudah. Tinggal kita tanam semuanya ya guys ya. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 3 tadi. Oke, tinggal kita tanam ya guys ya. Oke guys, ini ya sudah kita kasihkan kapur sirih. Lalu ini tadi saya siapkan pot-potnya ya. Ada bonggol golmer, semuanya bonggol golmer ya. Gimana nggak jadi banyak kayak gini guys ya. Kan kita seneng juga kalau yang cantik-cantik jadi banyak ya kan. Apalagi banyak yang minta kan, Bu saya mau dong adopsi golmernya. Saya juga mau ngasihnya, cuman masalahnya ya, masalahnya belum banyak ya. Kalau ada 100 pot baru saya lepas. Jadi ini cara saya untuk memenuhi permintaan ya, permintaan dari semuanya ya guys ya. Bonggol tuh, bonggol semua ya. Golmer 1 daun, bonggolan, golmer 2 daun, golmer 4 daun. Oke, kita tanam ya guys ya. Ini ada 8 ya, sama semuanya ya. Ini dikasihkan fermentan cube di bawahnya ya. Jadi buat kalian yang kalau misalnya pun memang bonggolnya dorman ya, dorman apalagi sudah berbulan-bulan nambah, itu kalian langsung eksekusi aja ya guys.
langsung eksekusi aja, nggak usah ditunggu-tunggu gitu, nggak usah ditunggu-tunggu. Terus Bu kok bisa sih Bu Dorman? Ya iya, karena batangnya tergantung kesehatan batangnya lagi. Kalau batangnya memang batang sehat, produktif ya, kayak misalnya bonggol Golmer yang kemarin itu yang masih gede-gede ginuk-ginuk kayak gitu, akhirnya ya udah, maksudnya bonggolnya udah tua, udah mateng, memang waktunya untuk beranak ya cepet tumbuhnya. Tapi kalau bonggolnya masih kecil-kecil, batangnya masih kecil, sak cilik iki, aduh mau kita harapin dianya bisa langsung besar daunnya nggak bisa, jadi harus sabar memang ya. Ini kita kasihkan Fermentan Baby ya, ini Fermentan Baby, ini saya pakai semuanya ya, makanya potnya yang kecil-kecil biar eman-eman ya kan, karena memang Fermentan Baby itu prosesnya nggak mudah ya guys. Nah nih ya, yang satu daun ini potnya ya. Oke, ini ya satu daun, ini saya tanam aja seperti ini. Ini tadi kita potong sebagian, akarnya satu aja nih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nih kita tambahin, mudahan dia bisa tumbuh dengan baik ya guys. Kita ini namanya ikhtiar ya, kita ini ikhtiar, mudahan dia tumbuh baik. Kalau mau berhasil kuncinya ya sabar. Itu udah sabar ya harus gigih, telaten, konsisten, rajin disiram ya, rajin dikasih verliquid supaya nanti dia hasilnya jadi cantik-cantik anakannya. Indukannya sengaja nggak saya pajang di sini ya guys, karena habis tempat kita nanti. Nah selesai kan, cantik kan? Nah tuh satu jadi. Lalu ini yang dua daun nih, kita tanam ulang dia. Nah ini yang tadi itu yang ada red spotnya itu ya, mudahan dia selamat ya, red spotnya masih di bonggol induknya, bukan di batangnya dia. Kalau di batangnya dia tadi langsung saya potong, tapi mudahan ini dia survive karena udah direndam verliquid juga ya, mudahan dia survive ya. Kita ngurangin penyakitnya, dan tadi yang saya bilang kita ini naruh telur di keranjang yang berbeda. Nih 3 daun plus, kecil banget kan nih. Nah kan jadi ya lebih segar dia ya. Ini lalu selanjutnya gimana? Oh ini ditanam dong guys, jangan dibuang yang kayak ginian, bonggolan kayak gini, aduh jangan dibuang. Nih yang penting kependem aja sudah cukup ya, nggak usah kependem sampai dalam banget, ideanya nggak usah banyak-banyak ya. Nih seperti ini nih. Yang akarnya masih baru, memang akarnya masih baru ya udah biarin aja. Nanti dia mencoklat, tapi nanti kita pisahnya, kita potongnya ya. Ini akarnya masih baru soalnya. Nih. Tuh. Penempatannya gimana untuk bonggolan? Penempatannya bonggolan tanpa daun seperti ini, yang ini ya. Ini mau kalian panas-panasin juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang ada daunnya kayak gini, kalian bikin aja di tempat yang cukup hangat ya, yang cukup panas, kena sinar matahari boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi pastikan dia jangan sampai kekurangan air. Oke? Selesai. Selanjutnya bagaimana? Ini tinggal kita siram ngocor. Setelah kita siram ngocor, kita kasihkan dengan verliquid ya guys. Tuh, ini dia ya. Nanti siram ngocor, habis itu kita kasih sama verliquid. Nih, akhirnya jadi banyak ya. Akhirnya jadi banyak. Makanya kalau misalnya memang bonggolnya stagnan, kalian itu bongkar aja gitu, bongkar aja lalu kalian perlakukan seperti ini gitu. Bukan hanya sekedar ganti media, tapi kalian harus lihat akarnya yang bermasalah, akar lamanya bisa kalian buang. Terus cek batangnya itu yang panjang itu
apakah ada masalah. Terus kalau misalnya memang diperlukan ya kayak gini, memang batangnya panjang, potong aja, nggak usah takut. Kita potong, baru kita pisahkan mereka di bonggol di pot yang berbeda-beda ya. Dan jangan lupa potnya nggak usah yang besar, tapi yang kecil aja. Seandainya ini bukan bonggol goliat merah, saya bakal buat ini di kuburan aglo. Tapi ini karena bonggolnya goliat merah ya, lumayan ya guys ya. Jadi saya buat mereka di pot yang berbeda-beda. Nah ini harapannya kita bikin telur itu di keranjang yang berbeda, supaya nanti kalau misalnya busuk jangan keikut yang lain gitu. Jangan keikut yang lain untuk yang memang aglo-aglo yang menurut kalian itu spesial buat kalian ya. Harapannya setelah ini pertumbuhannya jadi lebih baik tentunya ya. Kita nanti akan review, akan kita update kondisi si tanaman-tanaman ini. Tapi yang ini kemarin barusan saya reporting, kemarin ini daun barunya belum ada, sekarang sudah ada naik ya. Ini sebagai contoh bagaimana kalau kita punya bonggolan yang dorman terus harus kita apakan, kita perlakukan seperti ini. Dan ini belum nyampe seminggu sudah muncul satu daun barunya tuh ya. Tuh ya, semoga bermanfaat buat kalian semua guys. Ini nanti saya beres-beres, saya siram ngocor, lalu kita berikan air liquid yang tadi kita pakai rendaman tadi ke medianya ini semua ya. Ini tinggal dikasih aja seperti ini ya. Mau kena daunnya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ini seperti ini, semuanya tanpa terkecuali ya. Mau disiram ngocor dulu juga boleh, tapi ini kan fermentan baby agak lembab, jadi ini sekalian saya kucurkan aja. Selesai. Oke guys, semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang pejuang-pejuang bonggol tentunya. Oke, semoga tanaman kalian juga makin sehat, makin banyak di rumah, dan membuat kita semakin happy. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ditekan tombol like-nya ya. Ditekan tombol like-nya dan di-sharing ke seluruh media sosial kalian kalau merasa video ini bermanfaat, biar bisa jadi berkah untuk orang lain. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di next video. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermetan. Bye bye.